Dialah yang mengendalikan segala sesuatu dan Dia tahu apa yang terbaik. Namun mari kita coba untuk menduga-duga hal ini. Yang pertama sekali, ada orang yang meskipun mereka melihat hal-hal yang luar biasa, namun hati mereka tetap saja tidak mau berubah. Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Program ini akan memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Sebuah petualangan yang akan membawa kita kepada penjelasan mengenai fakta-fakta Alkitab. Hari ini kita akan masuk dalam pembelajaran Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 yang akan dijelaskan oleh Pak Yohanes, yaitu sebuah cerita yang mengubah dunia kekristenan karena ada pertobatan dari salah satu orang yang hebat pada waktu itu. Tema kita kali ini adalah perubahan yang radikal. Ketika segala sesuatu seakan-akan menjadi sebuah tragedi yang besar, dengan penganiaya jemaat yang sedang dalam perjalanannya untuk menghancurkan iman ini, sesuatu keajaiban terjadi. Allah merobohkan segala kepura-puraan manusia dan menjadikan hal ini menjadi sesuatu terjadi. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersiap-siap karena dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ini benar-benar menarik. Jadi kalau kita mau lari itu ya, kencangkan tali sepatu kita biar sepatu nggak lepas. Apa yang akan kita lihat ini benar-benar mengejutkan, saudara. Siapa yang menyangka jika ini akan terjadi? Kini Anda tidak bisa lupa mengenai apa yang telah kita pelajari dari pasal 6 dan seterusnya. Bahwa penganiayaan terhadap orang Kristen semakin intensif. Namun demikian, kekristenan justru semakin maju. Mengapa? Karena para murid dengan setia memberitakan kebenaran Injil, memberitakan iman dalam Yesus, karena Dialah Allah Sang Mesias yang telah Allah bangkitkan dari antara orang mati. Dan Dia adalah Sang Anak Allah itu sendiri. Firman Tuhan juga akan mulai memberitahu kita dari ayat yang pertama, yang merupakan sesuatu yang sangat menarik. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Kita bisa lihat di sini bahwa salah satu figur penting berkaitan dengan penganiayaan orang Kristen yang telah lahir baru adalah Saulus. Paulus adalah nama Yunaninya, sementara nama Ibraninya adalah Saulus. Saulus berasal dari suku Benyamin. Kita juga akan melihat bahwa ketika Stefanus mati, sebagaimana dituliskan dalam ayat pertama dari pasal 8, Sauluslah yang menyetujui hal tersebut. Dan jika kita membaca selanjutnya, kita akan melihat bahwa Saulus ini juga akan mengambil bagian dalam penganiayaan ini. Mungkin ada yang berpikir bahwa penganiayaan yang terjadi ini dilakukan oleh orang yang marah dan geram, orang-orang yang tidak bisa dikendalikan lagi. Namun tidak seperti itu, saudara. Sebenarnya Saulus merupakan seseorang yang secara jujur berpikir bahwa ia sedang melayani Allah dengan sepenuh hatinya. Ia berpikir bahwa kekristenan merupakan sebuah doktrin yang kacau, yang sesat. Ia hanya ingin menunjukkan penghormatan dan ketaatannya kepada firman Tuhan sesuai dengan apa yang ia yakini sebagai kebenaran. Jadi ia berbicara kepada imam besar dan meminta surat perintah untuk menangkap semua orang Kristen dan memenjarakan mereka karena mereka semua merupakan ancaman itu karena atas kehendak Allah. Dan ini semua merupakan apa yang dianggap benar oleh Paulus. Menarik sekali, kekristenan disebut dengan jalan Tuhan. Pada saat ini kekristenan belum disebut Kristen. Jadi, saudara, Paulus melakukan perjalanannya dan ketika ia sudah dekat dengan kota Damsyik. Perlu sudah ingat bahwa Damsyik ini sama dengan Damsyik di daerah Syria, di daerah utara Israel.
Dan tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, tentu ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kita bisa melihat di sini bahwa ada perubahan yang radikal. Orang yang sebelumnya adalah penganiaya jemaat, yang ingin membinasakan kekristenan yang mula-mula, kini ia dikuasai oleh Tuhan Yesus sendiri. Firman Tuhan berkata bahwa ada cahaya yang turun dari langit. Saulus rebah ke tanah dan di sini Tuhan menyatakan dirinya kepadanya. Ya, Yesus sendirilah yang menyatakan diri dan bertanya, mengapa ia menganiayanya? Dan kita bisa melihat sebuah mujizat yang luar biasa terjadi yang mengakibatkan perubahan yang radikal. Yang mengubahkan seorang penganiaya jemaat yang bernama Saulus menjadi seorang yang teraniaya. Menjadi seorang rasul yang memberitakan Injil di sepanjang perjanjian baru. Firman Tuhan kemudian berkata, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Menarik sekali untuk kita perhatikan. Karena Saulus melihat segala sesuatu yang terjadi, sementara yang lainnya hanya mendengar suara dari apa yang terjadi. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Coba kita bayangkan hal ini, saudara. Seseorang yang mempelajari hukum Taurat, yang bergantung kepada penglihatannya untuk mendapatkan pengetahuan yang dalam, kini tidak dapat melihat apa-apa. Kuasa Allah telah menerpa Saulus dengan cara yang tepat. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Pada saat ini, ketika hal ini terjadi, perubahan radikal terjadi. Ini menarik karena di Damsyik ada seorang murid Tuhan yang bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya, "Ini aku, Tuhan, dan apa yang Allah kehendaki untuk dia lakukan?" Firman Tuhan, "Mari pergi ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa." Dan dalam suatu penglihatannya melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Dan menarik sekali, karena Ananias menjadi sangat terkejut pada saat itu. Jadi apa yang ia katakan kepada Tuhan? Bukannya merayakan hal ini dengan iman yang besar. Oh, haleluya. Tidak, saudara. Justru yang menjawab, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel." Benar sekali, saudara. Saulus dipilih oleh Allah untuk mengenal Tuhan Yesus dan menjadi seorang yang besar di mata Allah. Dan inilah bagaimana cerita ini dimulai dengan sebuah perubahan yang radikal. Tuhan berkata lagi kepada Ananias, "Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu dengan agak takut, pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi
Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Mengejutkan sekali. Segala sesuatunya mulai berubah dengan total. Dan Saulus berada di sana selama beberapa hari, bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat, dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Bayangkan saudara, seseorang yang pergi ke Damsyik untuk menangkap semua orang Kristen, namun kini pergi ke rumah ibadat untuk menyatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan siapa saja yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah maksud kedatangannya ke sini untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berapa banyak orang di luar sana yang memiliki Injil, namun memiliki penolakan yang irasional terhadap kekristenan. Allah lah yang menggerakkan hati dan mengubahkannya. Ini bukanlah sebuah kebetulan. Mungkin beberapa dari Anda yang mendengarkan ini adalah orang yang akan mengalami perubahan yang radikal juga. Seperti yang baru saja dialami oleh Saulus yang mengenal Tuhan Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memberikan arti baru dalam kehidupannya serta mengubahkan dia secara total. Dan ketika kita sampai ayat 23, penting sekali bagi kita melihat apa yang terjadi. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Beberapa hari kemudian, yang dikatakan di sini berarti waktu yang lama. Karena Saulus tinggal beberapa lama di tanah Arab, jadi setidaknya 3 tahun kemudian. Jadi ayat 23 ini perlu dipisahkan dari narasi lain mengenai pertobatan Paulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Kini kehidupan Paulus berubah total. Setelah perubahan radikal yang terjadi, orang yang dahulunya merupakan penganiaya jemaat, kini justru ia sendiri yang mengalami penganiayaan. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Menarik sekali saudara, mengenai apa yang sering kita pikirkan mengenai jemaat mula-mula. Setiap orang penuh dengan iman. Namun mereka tidak benar-benar percaya. Mereka semua menjadi takut. Apakah mereka ini benar-benar telah bertobat? Apakah mungkin hal ini terjadi? Tetapi Barnabas, dan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena penting sekali bagi kita melakukan apa yang dilakukan oleh Barnabas ini. Barnabaslah yang merupakan orang yang pertama yang mendukung Paulus dan membawanya kepada para murid, lalu menjelaskan bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, ini merupakan sebuah kisah yang luar biasa. Ketika gereja sepertinya kalah, Allah campur tangan dan membuat sebuah perubahan yang radikal terhadap penganiaya jemaat yang hebat ini. Ini juga merupakan saat bagi gereja untuk merayakannya. Dan sekali lagi, Lukas menambahkan catatan di sini. Ia berkata bahwa ini merupakan saat kemenangan bagi gereja. Perhatikan ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Kerja keras gereja ini mengalami kemenangan dan mengalami sukacita.
ketika kuasa Allah mengubah kehidupan banyak orang, sebagaimana yang ia telah lakukan terhadap Paulus dengan perubahan yang radikal. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian Kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik perubahan yang radikal. Terima kasih kepada pendengar yang senantiasa setia untuk bisa mendengarkan program ini dengan seksama. Sekarang mari kita akan beranjak ke bagian tanya jawab dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, supaya tidak ada lagi keraguan-raguan. Pak Yohanes, Saulus merupakan seseorang yang sangat taat dan rohani, dan mengagumkan. Cara pikirnya begitu radikal. Sekarang, berkaitan dengan orang Kristen. Siapa yang memberinya kuasa untuk pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk menangkap orang Kristen? Dan dari mana kuasa ini dia dapatkan? Iya Pak Oti, kita perlu mengerti apa yang terjadi di sini. Janganlah seorang pun berpikir bahwa Saulus merupakan seorang monster yang ingin pergi untuk membinasakan orang. Ia merupakan anggota orang Farisi yang sangat taat dan rohani. Jika kita berbicara secara manusiawi, mereka ini memiliki poin serta alasan untuk melakukan ini. Mengapa? Karena tiba-tiba muncul seorang yang mengaku Mesias, mengaku bahwa ia ilahi, dan kemudian ia disembah. Sementara orang Yahudi ini percaya bahwa hanya ada satu Allah, dan kita tidak boleh menyembah ilah lain. Jadi bagi mereka, ini merupakan sesuatu yang aneh. Dan Saulus tidak melakukan ini dengan sembrono. Ia melihat bahwa hal ini merupakan ancaman besar terhadap realita Yahudi pada waktu itu. Dan penting sekali bagi kita amati bahwa orang Yahudi baru kembali dari pembuangan dan mereka sangat menekankan etika monoteisme. Sehingga ketika mereka mendengar bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi, maka mereka sontak menentangnya dengan keras. Jadi ketika kekristenan lahir dan mulai memikat perhatian orang banyak, semakin meluas dan berkembang, secara otomatis mereka pikir bahwa ini merupakan sekte baru yang muncul dan mengakibatkan masalah di mana-mana. Dan sekarang mahkamah ini, yaitu mahkamah orang Yahudi yang disebut Sanhedrin, dan beberapa orang juga percaya bahwa Paulus merupakan anggota dari mahkamah ini yang bertindak di bawah otoritas imam besar. Dan mereka memang memiliki wewenang di bawah hukum Yahudi untuk menghukum orang-orang yang melakukan kejahatan agama. Namun ini semua diizinkan di bawah wewenang bangsa Romawi. Jadi surat-surat yang dikirimkan kepada rumah-rumah ibadat memberikan izin ini. Dalam pemerintahan Romawi, Yudaisme diberikan beberapa kebebasan dan batasan karena mereka memikirkan religio illicita, atau dengan kata lain agama yang diizinkan. Dan tidak demikian dengan kekristenan, karena ini merupakan suatu hal yang baru saja muncul. Jadi sekarang Pak Yohanes, apa yang dialami oleh Saulus di sini? Apa yang terjadi ketika Yesus menampakkan dirinya kepada Saulus? Apakah ini merupakan penglihatan atau bagaimana ini? Bagaimana kita dapat memahami akan hal ini? Ya, ini merupakan sesuatu yang sangat ajaib dan luar biasa. Saulus terkejut karena ia dikuasai amarah yang berkobar-kobar. Dan ia sedang berusaha untuk melakukan tugasnya. Dan ketika Yesus menampakkan diri kepadanya, menampakkan diri sedemikian, sehingga orang-orang yang menyertai dia dalam perjalanan juga tidak melihat dia. Banyak orang berpikir bahwa ini merupakan penglihatan rohani. Namun bukan ini yang terjadi. Mengapa kita bisa berkata demikian? Karena berdasarkan dari apa yang kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 8, jelas sekali Paulus berkata bahwa Yesus menampakkan dirinya secara fisik. Bahkan ini jugalah yang menjadi alasan mengapa ia bisa dianggap rasul. Dan juga kita perlu memperhatikan bahwa Saulus merupakan nama Ibraninya. Sementara Paulus adalah nama Romawi. Jadi ia tidak mengganti namanya setelah peristiwa ini. Jadi seperti inilah kita perlu memahami situasi yang terjadi ini. Dan sekarang Pak Yohanes, kita terbiasa untuk mendengarkan hal ini, yaitu bahwa Paulus jatuh dari kudanya dan menjadi buta ketika dia bertobat. Apakah hal ini benar Pak Yohanes? Wah, ini menarik sekali Pak Oti. Ada beberapa tradisi rohani yang beredar, namun hal ini tidak selalu benar.
Sebenarnya bukan seperti ini yang terjadi. Mereka yang percaya akan hal ini mungkin kini akan jatuh dari kudanya. Karena dalam kitab Kisah Para Rasul bukan ini yang tertulis. Dikatakan di sana bahwa ia jatuh, namun tidak jatuh dari kuda. Kita bisa melihatnya khususnya dalam gambar ilustrasi yang menunjukkan bahwa Paulus jatuh dari kuda. Namun kita perlu melihat apa yang dikatakan kitab suci. Di sini dikatakan bahwa ia rebah ke tanah. Kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Namun sangat mungkin bahwa ia pasti terluka jika memang ia jatuh dari kuda dan tidak hanya menjadi buta. Masalah yang dialami Paulus di sini juga merupakan masalah buta yang sementara saja. Dan setelah Ananias berdoa, ia menjadi sembuh. Ada beberapa orang yang berpikir bahwa Paulus senantiasa memiliki masalah dengan matanya. Dan ini jugalah yang selalu disebut Paulus sebagai duri dalam daging. Namun ini hanya kemungkinan yang lain yang kita tidak bisa percayai 100%. Berikut coba kita berpikir mengenai apa yang terjadi ini. Bisakah Allah membuat hal ini lebih mudah? Mengapa ia mengalami situasi yang demikian sulit? Tidak bisakah Allah menobatkan semua orang? Dan bukan hanya Paulus saja. Dan kemudian dalam ayat yang ke-16 dikatakan bahwa Allah akan membuat dia menderita dan sengsara oleh karena namanya. Mengapa hal ini harus terjadi, Pak Yohanes? Ya memang Pak Oti, kita senantiasa bertanya kepada diri kita sendiri mengenai pertanyaan ini. Bahkan terkadang saya bertanya kepada Allah, mengapa engkau tidak membuat hal ini menjadi mudah saja? Kita tidak tahu akan hal ini karena kita sangat terbatas dan Allah begitu berkuasa. Dialah yang mengendalikan segala sesuatu dan dia tahu apa yang terbaik. Namun mari kita coba untuk menduga-duga hal ini. Yang pertama, ada orang yang meskipun mereka melihat hal-hal yang luar biasa, namun hati mereka tetap saja tidak mau berubah. Paulus merupakan orang yang jujur dan tulus. Sehingga dalam kasus ini, penglihatan ini membuat suatu perbedaan yang besar dan mengubahkan kehidupannya secara total. Namun ini tidak berarti bahwa setiap orang yang mengalami hal yang sama, akhirnya akan menjadi sama seperti Paulus. Dan Allah juga mengajarkan kepada kita bahwa melalui situasi yang sulit dan penderitaan, kita akhirnya akan bertumbuh dan belajar. Jadi, meskipun kita tidak bisa melihat hal ini pada awalnya, kita harus mengetahui bahwa Allah sedang mengajar kita untuk bertumbuh melalui pengalaman yang sering kali kita tidak sukai. Pengalaman yang luar biasa sekali, Pak Yohanes. Dan sekarang Paulus ketika ia bertobat, ia bangkit dan ia mulai mengabarkan Injil dari kota ke kota, memberitakan kebenaran mengenai Yesus Kristus sesuai dengan apa yang kita lihat pada ayat yang ke-10. Bukankah dia harus mempersiapkan hal ini terlebih dahulu, Pak Yohanes? Sebetulnya yang terjadi tidaklah seperti ini jika kita melihat sepintas. Memang inilah kesan yang kita dapatkan. Sekarang memang Paulus telah bertobat dan orang-orang menunggu dia di rumah ibadat, di tempat di mana ia mulai memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah, namun ia belum memulai pelayanannya. Penting sekali bagi kita memperhatikan ayat 23 yang berkata, beberapa hari kemudian orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Dan setelah ini memang Paulus akan mulai melakukan pelayanannya dan menjadi rasul bagi bangsa bukan Yahudi. Frase yang berkata beberapa hari kemudian, ini harus dikaitkan dengan apa yang kita temukan dalam kitab Galatia. Dalam kitab Galatia, kita akan melihat di sana bahwa Paulus berkata, Allah telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh karena kasih-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sedikit pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Dan kemudian firman Tuhan menuliskan lagi, lalu 3 tahun kemudian, aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas, dan aku menumpang 15 hari di rumahnya. Jadi inilah waktu ketika ia bertemu dengan para murid. Ia setidaknya menghabiskan waktu selama 3 tahun di tanah Arab, sebelum akhirnya Paulus resmi mengambil pelayanan ini, yaitu sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi tidak benar jika orang-orang berkata bahwa orang dapat berkhotbah tanpa persiapan apa-apa. Luar biasa sekali, Pak Yohanes. Namun,
Saya duduk di sini dan mulai membayangkan, gereja macam apakah ini? Bagaimana bisa ada gereja semacam ini yang begitu penuh dengan iman, namun tidak percaya bahwa Paulus telah bertobat? Bahkan pada awalnya, Ananias juga tidak percaya akan hal ini. Demikian juga murid-murid. Memang ironis sekali apa yang kita lihat dari kitab Kisah Para Rasul ini, Pak Oti. Di sepanjang kitab ini, kita melihat bagaimana Allah melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan para murid duduk di sudut, karena mereka memiliki ketakutan. Mereka percaya akan kuasa Allah, namun mereka juga menunjukkan kelemahan mereka. Disinilah keindahan Injil itu. Allah tidak melakukan perbuatan ajaib oleh karena kita, namun untuk kita. Para murid menunjukkan kelemahan mereka, namun Allah tetap saja menyatakan kasih, karunia, dan kuasa-Nya. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk penjelasannya. Tetaplah bersama dengan kami pendengar, karena kita akan mendengarkan kesimpulan akhir. Mari kita belajar untuk mengaplikasikan hal ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Hari ini, pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Jalan 66, kita telah bersama-sama mempelajari kitab Kisah Para Rasul pasal 9. Perubahan yang radikal. Benar sekali pendengarku, ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Ini merupakan perubahan yang benar-benar radikal. Pertobatan Saulus merupakan perubahan yang radikal. Dan ini merupakan sesuatu yang kita tidak bisa mengerti karena kita melihat di sini penganiaya utama dalam iman telah bertobat sedemikian hebatnya. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang omnipotent. Ia mengetahui segala sesuatu. Ia adalah Allah yang omnipresent, omnipotent, omniscient, dan satu-satunya Allah yang benar, yang memiliki kuasa atas segala sesuatu. Dan untuk menyatakan kepada kita semua kedaulatan serta kuasa-Nya, Allah bertindak sebagaimana Ia kehendaki, senantiasa dalam hikmat-Nya yang tak terselami. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikutnya dalam lanjutan pembelajaran yang diajarkan dalam Alkitab tentang Yesus Kristus kepada kita. Saudara, program Jalan 66 mengundang Anda untuk terus bersama dalam seri pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.